Selamat Hari Natal ma dihita saluhutna. Tamulai ma acara perminggot tadi jabu ima pesta Natal paduahon martang yang nahohom mahita. Marede mahita sia buku ede nomor 605 ayat sada dohok tolu. Jongjong mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia na to mapalangit dohot tanoon, amen. Nunga patar hanguluani, jala nunga huidahami, jala nunga huhati dadukon hami, dohot hubari tahun hami Tuhamu, hanguluan na saleleng nileleng na dilabung niamai hian, jala nong patar di hami, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, marroha ama doho Tuhami halak pardosa na dangolon, alani dilehon hodo anakmu na sasadai Tuhan Yesus Kristus, asa porsea hami jala dapotan hauluan marhite sian ibana, na mangido mahami nuaing tuho, suru matodim na badiai rohanami, asa manahan hami sahat ro di ujungna di bagasan haporsiaon na sitong, jala asa martua hami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Hudul mahita, marede hita musya sian buku ede nomor 50 sia ayat sada. Tabigema patik ni debata di pesta Natal padua honon, imasian sada Johannes opat ayat pitu sahatualu on madidok disi.
Hamu akka haholongan, masih haholongan mahita, aisian debatado haholongani, jalaganu namar holong ni roha, ima naung tubuh sian debata, jala ditabdado debata, halak na somar holong ni roha, ido na sotumadda debata, ai haholongan do debata. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita sian tuhatta, lau mangulahon hobbar tupatik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon hobbar tupatik ni. Amin. Marede mahita sian buku Ede nomor 50 ayat 2 dohot tolu. Jongjong mahita. Tapaserep maruhatta manopoti dosatta tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata manami pargogo na suatu dosan, para siroha midahami na dangolon, narodo hami tujolo manopoti dosa nami na godangi, di bagasan hajahaton dohami tubu, jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil sian akadalanmu, masay godang do pangalasyon nami di patikmu, alai ingot bahami ale Tuhan, ala nidenggan di basam dohot asin roham, sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami dohot pangalasyon nami, say ingot mahami hobbar tu asin roham, dohot denggan di basam ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin.
Tabegema baga-baga ni debata taringot ni hasisan ni dosatta. Songonondo pakaholongin ni debata di Portibion, pola do anak na nasasadai di Lehon, asa unang mago ganup na porsea di Ibana, asa hanguluan na seleleng-nileleng na di Ibana, hasangapon ma di debata na di Ginjang. Amin. Marede hitas yan bukwede nomor 50 ayat 2 dohot tolu. Tajahama hatani debata epistel di pesta Natal padua honon imasian surat Galatia 4 ayat 4 sahat tupitu tajahama marsikat soring. Alai dung dapot gok tikina disuruh debatama anakna tubuh sian boru-boru ginonggomanna di patiki. Asa ditubus akan ginonggoman ni patiki asa tajalo ruhut paramaon. Alai ala anak hamu disuruh debatado tu bagasan rohatta todini anak nai nama jauh-jauh abba ale amang sude hita dibahini dang behato bakpo tunganak do alai mulu anak laspanya doho marhite sian debata ima sahatna mertua makan atau mangihon hatan debata jalan opiopsa. Amin. Marede hita sian bukwede nomor 10 ayat sada.
Jongjong mahita atong ta tidak koma haporsiatai songon nahina tidak koni dongata sa porsiaon di sandok portibion rak madok mahita au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni Maria na gabi-gabian siya todi porbadia adorang suabubuhan ido tuhatta na tumaw na bernit di pangumuman ni Silatus na matetarpajal lo ibana di hau pinarsilang na tua tubonotoru dong ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manaik surgo lahundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangolu dohok na mate au porsia di tondi porbadia jaladong sada huria na badia huria hatoba nalak Kristen akan na badia dohok di hasisani dosa dohok di atai na mandok mula mangolu do sogot dagini halak nong mate dohok di angaluan na sora suda. Amen. Hudul mahita marede kita sian bukwede nomor 15 ayat sada dohok tolu huhut papungu pelean. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal, saudaraku. Selamat Hari Natal. Pasti Natal tahun ini walaupun dalam keadaan yang sangat prihatin, tetapi kita tetap semangat dan sukacita kita terus bertambah-tambah. Amin. Karena itu mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk pesta Natal kedua hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, jemaat Kristus yang bersukaria merayakan pesta Natal yang kedua hari ini, di ayat 16 tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, inilah salah satu ayat Alkitab yang paling terkenal. Di liturgi-liturgi Natal, ayat ini sering dibacakan dalam ragam bahasa untuk menunjukkan bahwa ayat ini sudah sampai pada orang-orang di seluruh dunia ini. Bahkan seorang penulis pernah mengatakan bahwa ayat Yohanes 3 ayat 16 ini bagaikan sebuah surat cinta dari Allah yang tertulis dengan darah yang dialamatkan kepada seluruh manusia. Pengkhotbah terkenal di abad yang lalu, D.L. Moody, dia pernah mengatakan begini, Beelzebul dan antek-anteknya sudi mempertaruhkan segala-galanya asal ayat ini dihapus dan dibuang dari Alkitab. Pengkhotbah yang lain mengatakan, jika ada ayat yang membuat neraka gemetar, itulah ayat inilah itu. Jika ada ayat yang telah menerangi jalan menuju ke sorga, adalah ayat ini. Jika ada ayat yang paling banyak dihafal orang, adalah ayat ini. Saudaraku, ayat ini mengatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, seharusnya itulah puncak dan hakikat dari semua perayaan-perayaan Natal kita, yaitu merayakan kasih Allah, bukan yang lain. Bukan hura-hura, bukan hadiah, bukan makan-makan, bukan aksesoris, bukan pakaian baru, bukan. Tetapi Natal adalah tentang kasih Allah. Kelahiran Yesus di Bethlehem adalah demonstrasi kasih Allah yang ditunjukkan kepada dunia ini untuk menunjukkan betapa kasihnya Allah kepada kita. Bahkan seorang teolog pernah diminta untuk meringkaskan seluruh ayat-ayat yang ada di Alkitab dengan satu kalimat. Dengan segera dan tanpa ragu-ragu, teolog itu langsung menunjuk pada ayat ini dengan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah isi seluruh ayat Alkitab. Itulah isi seluruh Injil. Itulah seluruh karya Allah. Itulah seluruh kekristenan kita tercakup dalam kalimat tersebut. Bahkan itu bisa kita press lagi menjadi hanya dua kata, yaitu kasih Allah. Saudaraku, mengapa ada Natal? Mengapa ada Yesus yang lahir di Bethlehem? Mengapa ada gembala dan lain-lain dan lain-lain?
Mengapa dari tahun ke tahun kita merayakan Natal hanya karena satu hal, yaitu kasih Allah. Karena itulah ada yang mengatakan ayat inilah yang jadi bukti dari cinta tertinggi yang pernah kita dapatkan dan yang menjadi jantung dari seluruh Alkitab kita. Saudaraku, itulah yang diterangkan oleh Yesus kepada Nikodemus yang datang kepada Yesus di malam hari untuk bercakap-cakap. Nikodemus seorang Farisi, seorang pemimpin Yahudi, dan mereka memegang ajaran bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan melakukan hukum Taurat. Tetapi Yesus mengatakan kepada dia, bukan itu, bukan itu. Tetapi apa? Yaitu lahir kedua kali. Harus lahir baru. Mendengar itu, Nikodemus bingung, apa itu? Kok bisa lahir kedua kali? Lalu Yesus menerangkan bahwa keselamatan itu hanya dapat diperoleh oleh orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang percaya itulah yang lahir baru. Mengapa? Yesus mengingatkan Nikodemus akan peristiwa yang terjadi di kitab Bilangan pasal 21. Kitab Bilangan pasal 21. Ketika itu Tuhan menghukum bangsa Israel yang dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan dengan mendatangkan ular tedung karena mereka bersungut-sungut. Oleh gigitan racun ular tedung itu banyak mereka yang mati. Tetapi kemudian mereka bertobat. Lalu Tuhan mau menyelamatkan mereka, yaitu dengan menyuruh Musa membuat patung ular tedung dari tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Sehingga setiap orang yang dipagut ular tedung itu, tetapi dia mau menoleh kepada ular tembaga itu dan percaya, maka dia tidak mati. Dia akan hidup. Dan itulah sekarang yang menjadi simbol dari kedokteran. Itulah yang menjadi simbol dari pengobatan. Lalu Yesus mengatakan sama seperti ular tadi, ular tembaga tadi. Seperti itulah Yesus sekarang ditinggikan untuk menyelamatkan dunia ini. Yesus mau mengorbankan dirinya dengan digantung di kayu salib di Golgota, agar siapa yang melihat kepadanya, yang memandang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, maka dia pasti tidak akan mati, tetapi dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia akan selamat. Saudaraku, semuanya itu dilakukan Allah karena begitu besarnya kasih Allah bagi dunia ini. Bayangkan Allah mau menjadi manusia di dalam Yesus yang lahir di Bethlehem, dan Yesus sendiri adalah Allah. Ya, Yesus sendiri adalah Allah dari semula. Yesus menjadi Allah bukan setelah dia menjadi manusia, bukan. Tetapi dia adalah Allah. Dan bila kita membaca di Filipi 2 ayat 5 sampai 11, dia adalah Allah yang mau mengosongkan dirinya, mau merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, dan dia mau taat sampai mati. Mengapa Yesus mau melakukan semuanya itu? Itu yang dikatakan tadi, supaya dunia ini tidak binasa. Alasan Allah berinkarnasi, alasan Allah menyatu raga menjadi manusia adalah supaya saya, supaya kamu, supaya kita, supaya seluruh dunia ini tidak binasa, tetapi supaya kita beroleh hidup kekal, beroleh sukacita, dan beroleh kesempurnaan hidup. Lalu pertanyaannya, bagaimana Yesus melakukannya sehingga kita tidak menjadi binasa? Yaitu Yesus memberi dirinya, disalibkan, ditinggikan di Golgota, dan itulah puncak kasihnya. Ketika Yesus ditinggikan, disalibkan,
Karena itulah ada orang yang mengatakan dari salib itulah Allah menyampaikan surat cintanya kepada dunia ini. Di kayu salib itulah Allah mengatakan kepada dunia, kepada kita semua, I love you, aku mengasihi kamu. Di salib itulah darah Yesus tercurah, nyawanya melayang. Untuk apa? Yaitu supaya Yesus menggantikan kita menanggung derita akibat dosa. Oleh darahnya maka semua hutang-hutang dosa kita dibayar lunas. Sehingga di dalam Tuhan Yesus ada keampunan segala dosa-dosa kita. Semua pengorbanannya itu menjadi korban yang kudus. Menjadi korban pendamaian. Sehingga kita berdamai dan bisa kembali kepada Bapa di sorga. Dan setelah Yesus mati di kayu salib, kemudian dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan kuasa kematian itu. Yesus menang. Dan iblis, dosa, dan kematian itu kalah. Kalah total. Maka sekarang tersedialah keselamatan sempurna bagi seluruh dunia. Hanya di dalam Dia. Tidak ada keselamatan lain di dunia ini yang diberikan Allah selain di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itulah Yesus berani mengatakan di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. One way. Just one way. Tidak ada yang lain. Tidak banyak jalan ke Allah. Ke Roma banyak jalan, tetapi ke Allah hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, bukan hanya itu. Yesus datang juga menjadi terang bagi dunia yang gelap. Kegelapan dunia akibat dosa semakin hari sudah semakin kelewat batas. Bahkan ada yang mengatakan manusia sekarang sudah lebih jahat dari si iblis. Ya, mengapa? Karena harga nyawa manusia sekarang sudah lebih murah dari harga nyawa seekor ayam potong. Coba lihat, ada orang, ada kelompok yang seenaknya membunuh orang lain. Ada orang yang seenaknya membunuh darah dagingnya sendiri. Ada orang yang membunuh orang lain hanya gara-gara hal yang sangat-sangat sepele. Beberapa minggu yang lalu satu keluarga dibunuh dan dibakar di Sigi. Dosa manusia sungguh-sungguh sudah kelewatan. Sekarang orang berbicara seenaknya, merendahkan martabat orang lain di media sosial. Ada orang yang menabung di bank, tetapi kemudian duitnya ditilep oleh orang bank itu sendiri. Sangat-sangat gelap. Peredaran narkotika sudah sampai ke pelosok. Bahkan sudah menyasar anak-anak SD sekarang. Itu membuat dunia kita semakin gelap gulita. Tetapi sekarang saudaraku, sudah hadir terang besar yang bisa mengalahkan semua kegelapan itu. Itulah yang Tuhan Yesus Kristus katakan di Yohanes 8 ayat 12. Dia mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bagaimanapun hebatnya, gelap gulitanya kegelapan, manang bohape holomma maripotipot hahulumoni. Bila terang datang, pasti kegelapan itu akan kalah. Tidak ada pernah ceritanya terang itu dikalahkan oleh kegelapan. Karena itu saudaraku, oleh karena kasih Yesus, dunia tidak lagi binasa. Di dalam Yesus telah tersedia keselamatan sempurna bagi kita. Di dalam Yesus sudah tersedia terang yang sangat-sangat benderang.
sehingga dunia ini, kita sendiri dimungkinkan terbebas dari kegelapan yang dibuat oleh si iblis. Pilihan ada pada kita sekarang. Pilihan ada pada kita. Dan pilihannya sangat-sangat menentukan. Yaitu Anda, saudara, mau selamat atau mau binasa. Pilihan hari ini adalah saudara mau selamat atau mau binasa. Mau hidup dalam kegelapan atau mau hidup di dalam terang. Seorang pendeta menuliskan begini: perbedaan orang percaya dengan yang tidak percaya bukan terletak pada keberdosaan mereka. Ini dosanya mencuri, mencopet. Yang ini dosanya korupsi miliaran rupiah, padahal dia seorang Kristen. Bukan di situ. Karena semua kita adalah orang-orang berdosa. Tetapi perbedaannya terletak pada sikap kita terhadap dosa. Perbedaannya terletak pada sikap kita terhadap dosa. Orang yang percaya akan kasih Allah, orang yang tidak mau percaya akan kasih Allah, mereka akan cenderung menyembunyikan dosanya. Mereka lebih menyukai kegelapan agar mereka bisa menikmati keinginan dan hawa nafsu duniawinya, menikmati perbuatan-perbuatan dosa mereka. Tetapi orang yang percaya akan kasih Allah, mereka tahu mereka berdosa dan mereka akan segera datang kepada Allah dan mengaku semua dosanya dan memohon ampun lalu bertobat. Dia akan selalu berusaha supaya hidupnya selalu berada di dalam terang Kristus. Dia selalu berusaha hidupnya berjalan di dalam kehendak Tuhan. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memperoleh keselamatan dan terang itu? Saudaraku, orang Israel tadi selamat dari racun ular kedung di padang gurun itu karena mereka mau menoleh dan percaya pada tiang ular tembaga yang diperbuat oleh Allah itu. Dan itulah salah satu kata kunci sekarang. Kata kuncinya adalah percaya kepadanya. Itu di Yohanes 3 ayat 16 tadi. Kata kuncinya adalah barang siapa percaya kepadanya. Di ayat 18 juga dikatakan seperti itu. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Kata kuncinya tadi adalah percaya. Sehingga pilihannya adalah percaya atau tidak percaya. Bila kita percaya tidak akan binasa, tetapi bila kita tidak percaya kita pasti akan binasa. Ingat saudaraku, hanya satu pribadi yang bisa membuat kita tidak binasa. Hanya satu pribadi yang bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan, yaitu Tuhan Yesus, bukan yang lain. Karena itu sangat bijak, sangat cerdas bila kita percaya kepadanya sekarang. Karena itu saudaraku, biarlah setelah kita merayakan Natal tahun ini, kita mau mengatakan kepada diri kita sendiri, aku mau selamat. Katakan kepada dirimu, aku mau selamat, aku tidak mau binasa. Sehingga sekarang kita mengambil keputusan untuk terus berkomitmen, tetap percaya kepada Yesus dan mau dengan setia mengikut dia sampai kapanpun dan tidak akan meninggalkan dia oleh karena apapun. Dan biarlah kita juga semua mengambil keputusan untuk tetap mengikuti terang Tuhan Yesus. Jangan pernah menjadi orang bebal. Orang bebal yang lebih suka bergelimang dalam kegelapan dosa dunia ini. Kita sudah menyalakan banyak lilin-lilin selama
pesta Natal tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Biarlah penyalaan lilin yang kita lakukan itu mendorong kita untuk lebih keras berkomitmen mengatakan, aku mau menjauhkan diriku dari segala praktek kegelapan. Tetapi aku mau bertekad untuk hidup di dalam terang Tuhan Yesus. Sehingga bila sekarang masih ada kuasa-kuasa kegelapan di dalam diri kita, buidui hosom, sakit hati, elat, teal, late. Kegelapan juga bisa terjadi di keluarga kita bila keluarga kita sering diisi dengan pertengkaran, dengan kata-kata makian atau saling mencurigai, tidak ada saling percaya. Hari ini saudaraku katakanlah, hai gelap, aku benci kamu. Hai kegelapan, aku tidak mau denganmu karena kau sama sekali tidak berguna. Hai kegelapan, aku tidak mau binasa olehmu. Tetapi hari ini aku mau selamat. Keluargaku juga harus selamat. Masyarakatku juga dan bangsaku hari ini harus selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena di tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau masih memperbolehkan kami merayakan Natal yang kedua ini. Dan hari ini kami diyakinkan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Sehingga Engkau mau memberikan anak-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus, agar kami tidak binasa, melainkan agar kami selamat dan beroleh hidup kekal. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah datang menyelamatkan kami, dan juga telah mau menjadi terang untuk mengusir kegelapan akibat dosa kami. Biarlah hari ini kami semua bertekad akan tetap percaya dan setia mengikut Tuhan Yesus sampai kapanpun dan di situasi apapun. Dan kami juga mau melepaskan diri dari semua kegelapan dosa. Dan kami mau hidup di dalam terang Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkatilah kami. Berkatilah pekerjaan dan keluarga kami. Jauhkanlah kami dari segala penyakit, terutama dari infeksi corona ini. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, terutama yang terpapar oleh COVID-19. Biarlah juga Natal tahun ini semakin mempererat ikatan kasih di keluarga kami. Dan biarlah Natal tahun ini semakin menambah sukacita kami. Biarlah oleh penyertaan-Mu, anak-anak kami yang masih terus belajar dari rumah tetap rajin dan tetap bersemangat. Anak-anak kami yang sudah cukup umur boleh memperoleh pasangan hidupnya. Dan yang sudah berkeluarga memperoleh berkat kelahiran anak di keluarganya. Dan biarlah oleh berkat-Mu pekerjaan kami semakin lancar dan semakin berhasil. Sehingga seluruh kebutuhan kami tercukupkan oleh kasih-Mu. Bapa di sorga, berkatilah usaha vaksinasi yang dilakukan dan akan terus dilakukan oleh pemerintah kami. Tetapi biarlah semua kami semakin berdisiplin mengikuti protokol kesehatan. Sehingga penyebaran virus ini segera bisa kami hentikan. Ya Tuhan, berkatilah semua hamba-hamba-Mu dan semua pelayannya. Agar semakin banyak orang yang percaya kepada-Mu. Dan agar iman percaya umat-Mu terus bertumbuh dan berbuah. Sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Mulialah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Hamu kadungan tapasahat mapiliata huhut marede mahita. Sian nomor 52 ayat sada dohot ayat 2. Aduh,
tong mahita saluhutna. Tatang yakom mapeliata. Ali di bata manami na di Banua Gijang. Hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon nadengka dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasahat tami masyan nanilehon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hujus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ko parhasya kami pilihanon. Pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala puta dahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia makuarmu, say Roma harajaonmu, say sahut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dusa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siatu hata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaor hon madamena tu todim. Amen. Selamat Hari Natal.